Pedang ini memotong jalan, memotong ranah Xiao Yuan Kue. Seperti kita ketahui bersama, apapun negara Tao atau negara Tao, selain tirani kedagingan, kekuatan ketuhanan, dan darah, yang terpenting adalah evolusi kekuatan, yaitu kekuatan pemahaman Tao. Kekuatan dan sajak Tao yang dipahami oleh alam Tao yang kuat tampaknya lebih baik daripada alam Tao yang kuat. Dengan kata lain, perilaku Tao di alam Tao bahkan lebih baik. Tapi pedang Qin Yi Chen adalah untuk memotong kekuatan dan sajak pemahaman Xiao Yuan Kue, membuatnya terkoyak. Pisau ini tidak akan membunuh Xiao Yuan, tapi itu cukup untuk memotongnya dari alam Dao Hua dan membuatnya menjadi Dao Venerable. Dan jenis trauma ini tidak dapat diubah. Ini bukan tentang menekan sementara dunia, dan kemudian menerobos sesuka hati. Xiao Yuan Kue yakin dengan potongan ini, dia akan jatuh ke dalam Dao Zun. Artinya, semua Dao Yun Dao Xing yang sebelumnya dia pahami di Dao Hua Realm akan menghilang, seperti amnesia, dan dia perlu berlatih dari awal. Selain itu, kengerian pisau ini, saya khawatir tidak hanya akan membuatnya jatuh dari alam Dao Hua ke puncak Dao Zun, Dao Xing akan semakin ditebang. Xiao Yuan Kue ketakutan. Tidak diragukan lagi bahwa hal terpenting dalam pertarungan antara yang kuat adalah kehidupan. Dan di bawah premis untuk berhati-hati dan tidak mencabut nyawa orang lain, apa yang paling penting? Itulah kekuatan. Di bawah tekanan bulan yang cerah ini, Feng Tianxing akan terluka, tetapi wilayahnya akan jatuh. Terluka, itu juga bisa menyembuhkan luka, dan tingkat kebaikan Kaisar Ke tidak ada sama sekali. Tetapi ketika alam jatuh, dia akan berlatih lagi, dan dia akan membuang waktu. Dao Hua Jing adalah das. Xiao Yuan Kue dapat menembus belenggu ini, dan juga sangat sulit dan berbahaya saat itu. Hal yang paling menakutkan adalah pada saat yang sama dia memulihkan kerajaannya, Kaisar kuat lainnya juga berlatih. Ketika dia mendapatkan kembali alam Dao Hua, orang lain akan menyusul dan bahkan melampaui dia. Dan harga dirinya sebagai gadis sombong dari klan Xiao Yu akan hilang. Itu pisau yang kejam. Rao adalah orang yang kuat di tingkat Wei Lingtian, dan dia kagum dengan pedang ini. Pisau ini tidak mengambil nyawa, tetapi memotong jalan. Itu membuat jalan untuk menghancurkan dan menghancurkan budidaya manusia. Itu lebih buruk daripada membunuh. Itu hanya memilukan. Kunci untuk memotong manusia itu mudah, selama pedang itu cukup kuat. Tetapi untuk memotong Dao Yun Dao Wei yang awalnya dipahami Xiao Yuan Kue, ia perlu memotong belenggu antara Tian Di Dao dan Xiao Yuan Kue, dan untuk mematahkan Dao Yun. Kekuatan pedang yang terlibat bahkan lebih halus dan bahkan lebih luar biasa. Sungguh pisau pencuri, bahkan pisau pun disembunyikan. Rao Wei Lingtian tidak menyangka bahwa Qin Yi Chen memiliki pisau selain bila ruang dan waktu dan bila 5 elemen. Orang-orang kuat yang menyaksikan pertempuran ini tidak gemetar, dan bahkan banyak orang kuat penuh ketakutan. Mereka menertawakan gertakan Qin Yi Chen sekarang, mencoba mengelabui Xiao Yuan Kue hingga seri, tetapi Xiao Yuan Kue mengabaikannya sama sekali. Akibatnya, tampaknya Qin Yi Chen menggertak, jelas dia kurang berwajah untuk Xiao Yuan. Tidak hanya itu, ketika Qin Yi Chen menebas, dia mendengar pisau di platform Shenwei. Ribuan pisau melonjak dari langit dan bumi, diselimuti sosok ramping. Bahkan cahaya bintang Xiao Yuan Kue pun terpengaruh. Dao Wei Da Cheng. Om. Saya melihat cahaya pedang di sekitar Qin Yi Chen, yang segera berubah menjadi cahaya 5 elemen, yang bahkan lebih terdistorsi dalam ruang dan waktu, dan sayap ilahi Wujin di depannya tertutup. Wajah Xiao Yuan Kue pucat, dan bila 5 elemen tidak bisa melukainya. Tetapi Qin Yi Chen menggunakan bila 5 elemen, bila ruang dan waktu, dan sayap ilahi Wujin untuk membelanya. Dan dia mampu meminimalkan kerusakan dari putaran bulan yang cerah ini. Kekuatan pedang. Pertahanan penuh daceng-daceng. Pukulannya sendiri. Saya khawatir Qin Yi Chen tidak akan terluka parah dan sekarat. Paling-paling hanya akan terluka ringan. Tapi dia akan jatuh dari alam Dao Hua. Dan bahkan sejak saat itu, dia benar-benar akan dihancurkan oleh Fan Fan Star. Banyak pembangkit tenaga listrik juga berseru, menjadi semakin yakin bahwa Qin Yi Chen telah memberi cukup wajah Xiao Yuan Kue. Dan dengan seri, Xiao Yuan Kue yang mengambil keuntungan. Dan kedua belah pihak memiliki semua gerakan mematikan ini. Dan hanya Xiao Yuan Kue yang akan kalah. Banyak pembangkit tenaga listrik beruntung karena Xiao Yuan Kue menggunakan kartu hall-nya di langit untuk membuat Qin Yi Chen memotong pisaunya. Karena Qin Yi Chen tidak ingin Xiao Yuan kehilangan muka. Dan yang terakhir tidak memiliki persahabatan dengannya. Jadi dia tidak bisa berbicara tentang ketampanan. Qin Yi Chen tidak ingin membuat pisau ini. Tetapi hanya ingin menyembunyikannya. Tersembunyi di masa depan bukanlah untuk bertarung satu sama lain. Tetapi untuk melawan musuh. Yaitu salah satu dari mereka. Di istana Kaisar Ke memiliki ekspresi muram. Saudara Xiao Yu berasal dari klan Kaisar. Kamu harus tahu apa itu 3 ketaatan dan 4 kebajikan. Gadis Yuan Kue begitu kuat. Saya khawatir dia harus disiplin. Permaisuri, apakah Anda benar? Permaisuri tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi Patriark Xiao Yu mencibir. 3 ketaatan dan 4 kebajikan secara alami akan diajarkan.
tetapi Brother Yu Tian harus menjaga dirinya sendiri sebelum berkhotbah kepada orang lain. Mengandalkan Feng Tianxing adalah jenderal Anda. Itu tergantung pada wajah Anda. Jadi setelah keponakan Wenxing menikah, dia bisa memanjakan diri sepanjang hari, kan? Klan Yuan Kue saya berbeda. Menantu laki-laki yang direkrut oleh Brother Yu Tian tidak buruk, tetapi putri saya tidak bisa dibandingkan dengan saya. Patriark Xiao Yu merasa bahwa ini salah, dan segera mengubah kata-katanya. Tentu saja, bahkan jika Anda adalah menantu, Anda masih harus tahu tebal langit. Namun, begitu suara itu jatuh, dia melihat Patriark Xiao Yu memperhatikan sesuatu, dan tiba-tiba bangkit. Ledakan. Di platform Shenwei, di belakang kepala Xiao Yuan Kue, Tengu muncul lagi. Tengu memeriksa cakarnya. Satu cakar menangkap bulan yang cerah, dan cakar lainnya menjepit cahaya pedang, menghancurkannya berkeping-keping. Qin Yichen berdiri dengan pisau, dan tiba-tiba mengangkat alisnya. Senior Xiao Yu, kamu telah membuat langkah lain. Kekuatan supernatural Patriarch Xiao Yu memandang klan Kaisar Fang di platform kekuatan ilahi dengan ekspresi jelek. Meskipun ini hanya kekuatan supernatural miliknya, semua orang tahu bahwa dewa dia ada di istana surgawi, dan dia selalu memperhatikan pertempuran ini. Bahkan orang-orang yang tidak bodoh pun tahu mengapa Kaisar Ke belum pernah muncul sebelumnya, dan itu banyak hubungannya dengan dia. Tapi saat ini, ia sendiri merasa malu untuk campur tangan dalam diskusi antar junior sebanyak 2 kali. Feng Tianxing, suami dan istri Anda sama-sama menang, dan Kaisar ini tidak diizinkan untuk mengambil tindakan. Meskipun Leng Ham tidak mengurangi prestise kekaisaran, Patriark Xiao Yu mengatakan ini seolah-olah dia sedang mencari langkah untuk dirinya sendiri. Tidak bisakah Anda mengandalkan kemenangan? Tanda seru. Qin Yichen menutup pedangnya ketika dia mendengar kata-kata itu, melengkungkan tinjunya dan tersenyum. Jika ini masalahnya, maka Feng pertama-tama harus memberi selamat kepada Putri Yuan Kue karena menikahi Ru Yilangjun. Wajah cantik Xiao Yuan pucat, dan tubuh Dewa San Yao juga ditekan oleh Patriark Xiao Yu sebagai bayangan aslinya. Giginya bahkan mengerang dari bibir yang terkatup. Tidak perlu. Yuan Kue, diam. Bayangan ilahi Patriark Xiao Yu kuat, dan secara langsung membawa Xiao Yuan Kue keluar dari kekuatan ilahi. Pada titik ini, para kaisar yang kuat dari semua sisi berteriak seolah-olah mereka bangun dari mimpi. Pasangan Feng Tianxing benar-benar menang. Memenangkan Yang Mulia Wanxing dan Putri Yuan Kue. Dan Anda harus tahu bahwa pertempuran ini pada dasarnya sangat tidak adil. Patriark Xiao Yu membuat 2 tembakan berturut-turut, yang sangat mengganggu keseimbangan antara kemenangan dan kekalahan. Dan Raja yang perkasa Wei Lingtian juga jelas berpihak pada Fan Fan Star. Jangan lupa bahwa dari awal hingga akhir, Fan Fan Star dan Xiao Yuan Kue tidak menekan ranah. Qin Yichen dan istrinya lebih rendah satu sama lain di ranah. Dapat dikatakan bahwa semua keuntungan waktu, tempat dan orang-orang ditempati oleh Fan Fan Star dan istrinya. Tetapi pada akhirnya, mereka dibunuh oleh Qin Yichen.